Sebelum video ini dimulai, di sini gua bakalan ngasih tahu ke kalian kalau video ini disponsori oleh dinostore.idn. Nah, jadi buat kalian yang lagi butuh server Minecraft, akun Minecraft, YouTube Premium, Netflix dan lain-lain, kalian bisa langsung join ke Discord-nya dan juga kalian bisa langsung cek Instagram-nya yang ada di deskripsi, guys. Kalian nggak perlu khawatir soal modus-modus penipuan karena udah banyak testimoni dan semua itu sudah diatur dengan aman dan terkendali, guys. Dijamin ya 100% aman lah. Jadi buat kalian yang belum percaya banget dengan toko ini misalnya, kalian bisa langsung saja tuh cek Instagramnya ya. Lebih tepatnya di highlightnya. Oke, makasih banget untuk waktunya. Dan kita masuk ke videonya, guys. Hai para Niki user dan kaum ibu kaum yang suka senyum-senyum sendiri seperti orang stres. Nah, seperti di judul video kali ini, saya akan merekomendasikan anime dengan karakter utama yang memiliki sebuah masa lalu yang suram atau kelam, guys. Tetapi dia ini di depan semua orang terlihat sebagai orang yang bahagia dengan senyumannya. Tujuannya ya pasti agar orang lain tidak mengetahui masa lalunya yang suram dan menghindari dari ingatan-ingatan buruk itu, guys. Kalau kita bicara tentang masa lalu karakter yang suram, kita kenal ya kayak Naruto, Tokyo Ghoul, Grisaya series, dan ya masih banyak lagi. Tetapi kita bakalan fokus ke karakter yang masih bisa tersenyum padahal masa lalu kehidupannya sangat-sangat kelam. Apa saja sih anime-anime tersebut? Tanpa basa-basi, yuk langsung aja kita ke list yang pertama. Tabo Tato. Ada orang bilang begini, tatoan tapi kok nggak maling? Bapak kau ya, di anime ini orang tatoan itu ya emang sih agak berandalan, tapi karakter utama ini malah sebaliknya. Dia ini orang yang sangat baik hati. Bercerita mengenai seorang anak SMP bernama Seigi yang tidak begitu berprestasi. Ya walaupun tidak begitu berprestasi, jangan macam-macam dulu sama dia. Dia ini punya kemampuan bela diri tingkat tinggi dan memiliki keinginan untuk melindungi yang lemah syahwat, guys. Misal nih ya, ada orang yang macam-macam sama dia, tulang punggungnya pindah ke depan pasti itu. Tapi niat baiknya ini diuji ketika dia ini menyelamatkan seorang kakek tua yang misterius dari kelompok preman-preman gitu. Sebagai ungkapan terima kasihnya, kakek-kakek tersebut itu memberikan tato unik di tangan Seigi, guys. Nah, disitulah semua kesulitan harus dihadapi ke depannya oleh si Seigi, guys. Karena ternyata tato di tangannya tersebut itu adalah senjata rahasia yang sangat kuat dan diincar oleh semua orang. Dengan posisinya yang terdesak dan ternyata nih ya, ilmu bela dirinya ini masih di bawah rata-rata dibandingkan pemilik tato-tato lainnya. Tapi ya tenang aja, ada sebuah kekuatan tersembunyi di balik tato tersebut yang dimana membuat karakternya ini menjadi sangat-sangat kuat, guys. Bento. Yosato adalah tokoh utama dari anime Bento yang pada awalnya sangat lemah dan tidak bisa bertarung. Tapi seiring berjalannya waktu, dia ini bertambah kuat dan mendapatkan gelar Hentong. Dia ini memiliki hobi bermain game dan dia juga ternyata mengoleksi majalah-majalah suci yang tersembunyi di kamarnya. Informasi macam apa ini? Cerita bermula ketika seorang siswa yang bernama Yosato, anak berusia 15 tahun, ingin membeli bento setengah harga di sebuah supermarket. Namun pada saat dia ingin mengambil bento tersebut, tiba-tiba dia ini tergeletak penuh luka di lantai restoran. Nah, saat ketika dia ini sadar, dia sudah tidak melihat satupun bento yang tersisa dan pulang dengan rasa lapar dan penuh luka. Nah, beli bento kok bisa penuh luka nih? Nah, nanti gua jelasin. Nah, keesokan harinya, Sato ini kembali mencoba mengambil bento setengah harga dan sangat-sangat terkejut ketika dia ini mengetahui bahwa bento setengah harga itu adalah makanan yang harus didapat dengan penuh perjuangan. Akhirnya, Sato ini berlatih di bawah bimbingan Ratu Es yang bernama Sen Yarizui, guys, untuk menjadi serigala yang memburu bento setengah harga. Gila kan, demi makanan bento aja dapetinnya setengah mati. Emang S3 marketingnya bangsat banget ya. Nah, ini nih sinopsis yang benar. Pesan yang ada di dalam anime ini ya, bento itu mungkin makanan murah tapi susah didapat ya, kayak Indomie. Tales of the Abyss. Kalau di sinetron hilang ingatan gara-gara kejedot pintu cuma bikin lupa doang, tapi masih bisa bicara sama berjalan gitu kan. Nah, di anime ini lebih realistis, guys. Lu hilang ingatan, harusnya ya lu lupa cara berjalan, berbicara, bernapas, comli, cebok, dan ya banyak lagi. Logis kan kalau begitu. Lukas adalah seorang remaja berusia 17 tahun yang merupakan anak tunggal dari keluarga bangsawan.
Akibat insiden penculikan di masa kecilnya, Luke ini kehilangan seluruh ingatannya sampai-sampai dia harus belajar bicara dan berjalan kembali sejak diselamatkan. Dalam kehidupannya yang serba dilayani, dia ini tumbuh menjadi bangsawan yang manja, selalu mendapatkan apapun yang dia inginkan. Nah, satu-satu hal yang menghibur Luke adalah sesi latihan pedang pelatihnya yang bernama Vanguard, guys. Harapan Luke untuk keluar dari kehidupan yang membosankan pun terwujud saat ada seseorang menyusup ke Manor dan membunuh si Van, guys. Bukannya berhasil membunuh sasarannya, penyusup ini justru tanpa sengaja menimbulkan hyper resonance dan membawa Luke bersamanya. Hyper resonance sendiri itu adalah kekuatan tersembunyi yang ada di dalam diri Luke, guys. Big Wind Up. Cerita ini mengambil sudut pandang karakter utama yang bernama Mihashi Ren, seorang pelajar SMA di daerah Saitama yang sangat mencintai baseball. Sedangkan tim baseball Mihashi ini sangat membencinya, sebab posisinya menjadi pelempar didapat karena pengaruh kakeknya, sang pemilik sekolah. Nah, dia ini udah jadi anak emas, dia juga dianggap menjadi beban gitu sebagai pelempar karena selalu membuat timnya itu kalah. Mihashi ini yang sangat-sangat rendah diri dan dibenci memutuskan untuk pindah sekolah ke SMA Nishiura, guys. Dimana di sekolah itu tidak terkandung sedikit pun kekuasaan kakeknya. Dengan harapan dia ini ingin berhenti dan tidak memikirkan baseball lagi, guys. Tetapi ternyata Mihashi ini tidak bisa berhenti bermain baseball. Apalagi setelah bertemu dengan tim baseball SMA Nishiura, di mana mereka semua selalu memberinya semangat serta mengajarinya untuk selalu tegar dan pantang menyerah ketika berada di lapangan, guys. Ya, perlahan tapi pasti bakat pelempar bola Mihashi ini yang sesungguhnya mulai keluar, sehingga dia ini merasa lebih berguna dibandingkan sebelumnya yang menjadi beban. Rasa percaya diri Mihashi ini bangkit dan membuatnya dapat berdiri kembali di posisi pelempar yang harusnya dia berdiri di situ sejak lama. Men, kalau lu suka anime-anime yang kayak Naruto gitu, atau anime-anime yang memotivasi lu, gua jamin deh, lu suka anime ini. Dari anime ini kita tahu, sebeban-bebannya lu tergantung orang yang ada di sekitar lu kan. Mau membantu menjadi orang yang lebih berguna atau membuli terus sehingga tetap menjadi beban. Kalau Sakura ya beda lagi lah, udah dibantu atau dibantu apapun ya tetap menjadi beban bangsat. Full Metal Alchemist Brotherhood. Ceritanya Edward bersama Alphonse awalnya hidup bahagia bersama kedua orang tua mereka. Tetapi karena ayahnya Van Hohenheim ini adalah seorang alkemi ahli kimia yang sering berpergi keluar untuk meneliti dan jarang pulang ke rumah, sehingga si Edward dan Alphonse ini hanya tinggal bersama dengan ibunya, guys. Karena hanya ibunya sendiri yang mengurus Edo dan Al, akhirnya ibunya ini jatuh sakit dan kemudian tak lama setelah itu dia ini meninggal, guys. Karena kekecewaan Edward dan Alphonse yang saat itu masih kecil dengan bakat alkemisnya yang diturunkan dari ayahnya, mereka mencoba melakukan hal tabu yang membangkitkan orang meninggal dari dunia, guys. Namun ketika proses pembangkitan tersebut itu, mereka itu gagal. Seluruh tubuh Alphonse dan satu tangan Edward diambil sebagai bayarannya, sehingga jiwa Alphonse harus Edward segel ke dalam tubuh sebuah zirah, guys. Tak lama setelah kejadian mengerikan tersebut itu, Edward dan Al di tengah keputusasaan mendapatkan tawaran untuk menjadi seorang alkemis kenegaraan, guys. Dan akhirnya dengan niat untuk mencari tahu cara mengembalikan tubuh adiknya yang hilang dengan kemampuan yang dia miliki. Tapi di balik semua itu ada banyak sekali tuh rahasia-rahasia besar yang disembunyikan oleh negara, guys. Buat kalian yang masih ragu dengan anime ini, lu lihat aja tuh ya ratingnya di Animelist. Lu lihat tuh berapa, masih menjadi nomor 1 dan tak terkalahkan. FF aja kalah, guys. Shigatsu wa Kimi no Uso bercerita mengenai Kousei Arima yang memiliki sebuah kemampuan bermain piano yang sangat-sangat luar biasa. Namun setelah ibunya wafat, Kousei ini menjadi orang yang tidak mampu mendengar suara pianonya sendiri dan merasa sangat hampa ketika bermain piano. Nah, 2 tahun setelah itu, kehidupan Kousei ini mulai menjadi normal dan tidak lagi bermain piano. Dia ini rela meninggalkan pengagumnya dan saingannya serta menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja bersama teman-temannya, guys. Dan akhirnya kita dikenalkan dengan karakter yang merubah kehidupan Kousei 180 derajat bernama Kaori Miyazuno. Kaori ini mampu menggerakkan dunia Kousei untuk kembali menghadapi kehidupannya dulu yang sekarang sudah ditinggalkan, guys. Well, anime ini tidak hanya tentang bermain musik saja, tetapi kisah hubungan antara Kaori dan Kousei yang bisa dibilang perkembangan karakternya yang sangat-sangat dapet nih ya, hancur ketika ada di endingnya. Apalagi ada kebohongan besar yang disembunyikan. Men, ini anime sumpah dah. Kalau lu belum nonton, lu nonton dulu dah.
Nangis-nangis lu bangsat. Ansatsu Kyoshitsu. Mungkin yang dipikirkan orang-orang yang belum nonton anime ini, cuma anime school komedi biasa. Oh iya, emang sih. Ansatsu Kyoshitsu ini bercerita mengenai kehidupan sehari-hari Koro Sensei, seorang guru kelas 3E SMP, dan para murid-muridnya. Para murid kelas 3E ini diberi misi untuk membunuh Koro Sensei yang mengaku akan meledakkan bumi. Koro Sensei ini sendiri adalah wali kelas 3E guys, sekaligus makhluk super berbentuk gurita yang telah menghancurkan sebagian besar bulan dan membuatnya berbentuk seperti sabit untuk selamanya. Walaupun dia ini memiliki berbagai macam kekuatan super yang mengerikan, dia juga sangat pandai sebagai guru guys. Sampai-sampai murid-murid kelas 3E pun mengakuinya sebagai guru terbaik yang pernah mereka dapatkan, dan endingnya perkembangan karakter guru dan juga murid ini dapet banget di anime ini guys. Nah, buat kalian yang sering durhaka sama guru nih ya di sekolah, lu harus banget nonton anime ini guys. Nah, itulah anime-anime dengan karakter utama yang terlihat bahagia. Tetapi sebenarnya dia ini tidak baik-baik saja. Dia ini memiliki sebuah masa lalu yang sangat-sangat kelam guys. Manakah anime-anime yang paling kalian favoritin? Tulis ya di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya user Neko undur diri. Sampai jumpa di next episode.